Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, hatiku bahagia. Rasanya jiwanya mudah kembali. Padahal mau setengah abad, tapi Masya Allah tempatnya indah. Belakang sana ada Nggawan, Bengawan Solo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lah, karena kita lagi bahagia, pemirsa TV 9 yang berbahagia dan selalu dirahmati Allah, ayo kita belajar yuk. Mumpung lagi bahagia. Kali ini kita akan membahas, temanya adalah money habit. Bagaimana kebiasaan dalam menggunakan uang. Kita itu seperti apa sih? Yang bagus dalam menggunakan uang ataukah yang jelek? Nah, faktanya setiap orang itu punya rezeki sendiri-sendiri. Nggih, mboten usah ngiri. Lah tonggoku kok ganti kulkas kene kejer-kejer. Nggak boleh. Karena apa? Setiap orang punya rezeki sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa kesuksesan finansial seseorang ya itu tidak datang tiba-tiba. Tetapi karena sudah ada langkah-langkah sejak muda, sejak mereka sadar tentang butuh perencanaan keuangan, itu sudah ada langkah-langkah. Nah, langkah sekecil apapun itu pasti bermakna dan akan menjadikan habit, kebiasaan. Nah, pembiasaan seperti ini itu harus diajarkan sejak kecil, ibu-ibu. Jadi anak kita yang usia SD ya, MI itu sangunya 5.000. Kenapa 5.000 kok pelit? Iya, karena siangnya sudah dapat makan, dikelola oleh parenting. Kalau ternyata kurang, anak-anak tidak boleh, pokoknya jatahmu setiap hari 5.000. Tidak boleh kemudian sampai ngentit, ngentit jajanan. Di jajanan ngentit sampai nyuri-nyuri, sampai kemudian ternyata sebelum pamit itu ngambil uang di dompetnya atau di rumah sana di ruang tengah, nggak boleh. Jadi anak-anak harus diajarkan itu. Karena ini akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan bagaimana anak ini mengelola keuangannya. Kemudian ketika sudah menjadi habit ini, maka akan nyaman, tidak akan stres. Karena apa? Dia sudah terbiasa. Kemudian orang juga kadang melihat bahwa, loh, yo enak sampean Bu, cukup duit sakarepe. Loh, jangan dikira orang yang penghasilannya cukup, ya gampangannya duitnya akeh, kaya, itu justru lebih perhatian, lebih hati-hati. Karena Pak, semuanya sudah dianggarkan, sudah dicatat, dirinci. Maka kadang kita salah sangka, loh, kok pelit banget. Kata wong sugih nyumbang kenduren masjid kok mung 1.000. Lah karena apa? Semakin kita kaya, itu semakin banyak gitu ya. Semakin masuk daftar list dimintai sumbangan. Kemarin muharraman, loh. Perkoncoan WA grup. Itu njaluk kabeh, ono sing gawe musola, ono sing sumbangan anak yatim, ada yang ini. Nah, kan begitu. Lah nun sewu panjenengan sing ekonominya biasa-biasa, kan nggak merasa kalau panjenengan ternyata dimintai karena apa? Orang dilihat. Jadi nun sewu kalau orang yang pas-pasan rezekinya, ya Mas yo takmir masjid itu yo lihat-lihat. Apa yang jaluk sumbangan itu yo mesakne gitu loh ya. Jadi nggak usah ngiri dengan rezeki orang lain karena seperti itu. Ya. Jadi kemudian yang terakhir, sekali lagi ya, sebagai pengantar, banyak sekali orang yang tidak memperlakukan uang dengan baik. Ya, uang itu hanya sebagai alat pembayaran. Satu. Tetapi memang bahagianya orang itu bukan semata-mata karena dia punya uang atau tidak.
Orang yang kaya raya juga belum tentu bahagia. Karena apa? Ya tadi pengelolaan keuangannya nggak bagus. Banyak sekali memubazirkan atau kurang tepat dalam memberikan sumbangan, salah sasaran. Itu juga nggak bagus, nggak berkah. Jadi kembali lagi, pilah antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan saja lagi-lagi itu juga harus diprioritaskan. Kebutuhan kita banyak banget. Contoh misalnya, pas-pasan dana kita. Ternyata kebutuhan anak sekolah, anak itu harus bayar UKT. Ini kemarin Agustus itu kan bayar UKT ya, uang kuliah tunggal bagi mahasiswa-mahasiswi. Kemudian ternyata BPKP itu juga pas habis, STNK motor habis, kemudian apalagi urusan motor kayak nemen, SIM, entek, itu kemudian numpuk-numpuk. Lah, itu semuanya kebutuhan, Bu. Iya, kebutuhan. Tetapi mestinya kan miseling. Bulan kemarin harusnya sudah melihat bahwa kebutuhan di bulan Agustus itu banyak banget. Maka kebutuhan-kebutuhan ini harus diprioritaskan. Ojo sampai kebutuhan ini kemudian malah kesilap, malah ketutup oleh keinginan. Ya, jadi keinginan itu kan misalnya ada mobil lewat, nah, udah punya mobil, tapi kemudian ada mobil lewat, kemudian kita berdecak kagum, bagus deh mobilku, pengen aku, mung pengen. Jadi pikirkan, jadi ini ada cerita, saya beli mobil, ternyata ada temen yang pengen, padahal rumahnya itu loh ya, rumahnya dia sama mertuanya dia mau nyebrang dalan. Memang kono wis desa berbeda, sini desa berbeda, tapi mau pegangan jalan. Tapi karena dia mungkin ngiri aku gitu ya, dia akhirnya beli mobil. Mari kowe telepon, aku bisa nggak pinjem untuk cicilan? Lah sing kene yo keprimen ya, bagaimana ini orang nun sewu, dan dia nun sewu, anak-anaknya juga sudah selesai sekolah semua. Lah butuh mobil kanggo opo gitu nggih. Jadi fakta di masyarakat tadi itu bahwa banyak orang yang iri dengan rumput tetangga lebih hijau, itu harus dijadikan apa ya penyadaran kepada kita semua bagaimana kita dalam mengelola keuangan itu harus lihat fakta dan realitas kehidupan atau rezeki kita. Pemirsa yang berbahagia, kalau tadi kita melihat bagaimana fakta tentang kebiasaan masyarakat ya, kita dalam menggunakan uang atau money habit. Nah, sekarang kemudian good money habit, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik dalam menggunakan uang. Yang pertama adalah perencanaan anggaran. Jadi setidaknya perencanaan itu bulanan dan jangka panjang itu harus. Jadi di situ itu perencanaan anggaran pertama, buat list daftar kebutuhan. Jadi misalnya rumah tangga baru ya, ini rumah tangga baru menikah. Itu biasa nih, utang resepsi ya, utang resepsi, kemudian sing ngontrak, berarti pengen DP rumah, pengen punya rumah, baru ke kemayu pengen punya mobil, silahkan nggak apa-apa, rencanakan nggak apa-apa, tetapi kan kemudian jangka waktunya jelas ya. Tapi nuwun sewu, utang resepsinya tergantung tuh kepada orang tua yang tanpa bunga ataukah ke bank, ini juga penting. Lah itu rencanakan. Perencanaan anggaran seperti itu, supaya apa? Yang pertama, uang kita itu, gaji kita itu yang paling penting adalah ambil minimal 10% untuk saving, untuk tabungan. 10% itu jangan diambil dari sisa. Tabungan itu diambil jangan dari sisa. Kalau kita kan kadang enggak, nanti kalau lebih sisa baru ditabung, salah. Sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi keuangan, tinggal masukkan saja, daftarkan aja. Jadi itu otomatis 10%
bah sampai nape Covid Bapak pakai enggak, tetap 10% masuk ke tabungan. Itu harus konsisten, harus istiqomah Bapak Ibu. Kalau enggak, apalagi nanti niat nabung tapi ternyata ono diskonan. Hancur lagi komitmennya, konsistennya parah itu ya. Jadi harus seperti itu. Jadi yang harus diingat, saving itu jangan dari sisa, tapi sejak awal. Maten. Kemudian kebiasaan yang baik juga dalam penggunaan uang yang kedua adalah apa? Jangan sampai terlilit utang. Nah, jangan sampai terlilit utang. Terlilit utang itu ya, jadi ada banyak sekali orang aku ki wong besok sekali lagi. Ora pernah kenal mbek kartu kredit. Kartu debit aja itu kadang bingung kok. Apalagi sekarang sudah pakainya finansial, sudah pakai e-money ya, sudah pakai macam-macam kan? Ada Dana, ada macam-macam lah, ada apa GoPay, ada OVO dan lain sebagainya. Nah, ShopeePay dan lain sebagainya. Sekarang semua e-commerce sudah punya aplikasi itu semua. Nah, jangan sampai terlilit utang. Kalau terpaksa punya utang seperti apa? Nah, kalau terpaksa punya utang, selesaikan. Selesaikan, jangan tunda. Jadi contohnya tadi, hutangnya kayak banget. Apalagi ada hutang kartu kredit. Nah, kartu kredit itu coba dilihat. Kalau bisa, tutup semua. Caranya nutup gimana Bu? Ngutangnya kayak banget. Ya bisa, golek pinjaman lunak untuk menutup kartu kredit ini. Pokoknya jangan sampai terlilit utang. Karena apa? Gak bisa turu. Mikir utang terus, dong. Mikir utang terus, gak bisa tidur. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, supaya tidak terlilit utang, ubah mindset tentang kartu kredit. Kartu kredit itu hanya sebagai alat bayar, fasilitas kemudahan yang diberikan oleh penyedia kartu kredit untuk panjenengan mudah membayar atau bertransaksi. Tapi jangan dijadikan tempat utang. Kartu kredit itu utang, Bapak, Ibu. Yang jenengan pengen keren, kartu debit. Ya, jadi seperti itu. Kartu kredit itu kartu utang, maka ubah mindsetnya. Hanya sebagai apa ya? Terakhir. Solusi terakhir kalau panjenengan mau menggunakan itu. Karena apa? Niku panjenengan utang, kemudian tentang kartu kredit jangan sampai kemudian nggak apa-apa, nanti aku bayar yang penting minimal. Ya, pimen, Cek. Bagaimana? Bayar minimal itu 10% itu supaya tidak terkena apa kuwi tagihan apa ya bunga berbunga kan. Nah, tapi itu tetap penyedia jasa kartu kredit yang tetap memberlakukan itu. Tetap aja panjenengan kapan-kapan pun harus utang itu, gitu ya. Nah, itu jadi supaya tidak terlilit utang seperti itu. Kemudian, Bu, bagaimana kalau sambil melunasi utang tapi saya juga merencanakan investasi misalnya? Ya dihitung dong. Kemampuan bayarmu seperti apa? Karena apa? Hutang itu maksimal 30%. Kalau misalnya belum 30% kok kemudian sambil bayar hutang, kemudian panjenengan harus apa? Menabung atau menginvestasikan lain, monggo. Yang penting harus apa? Sehat keuangan panjenengan. Kemudian karakter bagus ya dalam penggunaan uang. Yang ketiga adalah general check up finansial. General check up Bapak Ibu biasanya kita familiar di bidang kesehatan ya. Kalau ini di bidang keuangan. Jadi apakah panjenengan sudah merencanakan keuangannya? Apakah panjenengan sudah napa niku berhemat? Apakah panjenengan sudah punya saving? Apakah kemudian hutang panjenengan itu sampai kemana? Dicek kabeh, dicek kabeh supaya panjenengan tidak bingung. Kemudian yang terakhir, jangan lupakan sedekah. Sedekah. Bu Imi ki sakjane iki wong Islam ora sedekah kok kari. Lho, lah piye? Karena banyak yang ngeyel, Mas. Boro-boro nyumbang, boro-boro sedekah. Kanggo maem wae ora ana. Lho, kuwi malah hum min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ya.
panjenengan harus mengeluarkan zakat, harus mengeluarkan sedekah, harus mengeluarkan infak. Untuk apa? Untuk membersihkan supaya berkah rizki panjenengan. Gaji 10 juta tapi ora pernah sedekah, ora berkah, ya ora pernah cukup, selalu tidak cukup. Jadi begitu nggih Bapak Ibu, saya ulangi sedikit bahwa mengelola keuangan yang baik, menggunakan uang yang baik, kebiasaan penggunaan uang yang baik itu tadi rencanakan semuanya, rencanakan anggaran, kemudian jangan sampai terlilit utang, kemudian general check up finansial panjenengan, dan jangan lupa zakat infak sedekahnya, itu utama. Kiswah TV 9 yang berbahagia, kita tadi lagi sedang berbicara tentang money habit ya, kebiasaan menggunakan uang. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas tentang kebiasaan-kebiasaan baik. Lah, yang sekarang kebiasaan yang buruk, toxic money habit. Nah, bahasa kerennya begitu. Nah, jadi kebiasaan buruk itu apa saja? Yang pertama adalah pembelian impulsif. Pembelian impulsif itu pembelian bukan karena kebutuhan, tapi karena insting, karena emosi, spontan, padu pengin. Nah, jadi pembelian impulsif itu sangat berbahaya. Karena apa? Dumeh. Nah, dumeh lagi. Saya itu sekarang lagi seneng karena saya lulus ujian. Ini juga termasuk ya, termasuk. Kemudian pingin menghargai diri sendiri, secara berlebihan. Akhirnya apa jenenge? Kenapa sih kita terlalu pelit dengan diri sendiri? Sekali-kali dong, menghargai diri sendiri. Tapi kemudian kalau kemudian ini ketemu dengan pembelian impulsif, luar biasa, bisa sangat parah, tidak rasional maneh. Sing penting pengen, kemudian ada jargon, ojo pelit-pelit kalau dirinya sendiri. Sekali-kali dong, kamu juga capek kerja, masa sih beli itu aja nggak boleh. Barkon. Jadi pembelian impulsif itu pembelian spontan, karena emosi, karena insting, tanpa pertimbangan, karena mungkin sedang marah, sedang bahagia, sing penting beli. Jadi contohnya kemarin ya di tema yang kemarin sudah saya jelaskan apa itu impulsif. Jadi contohnya sekarang itu kan semuanya belanja online tuh, online shop. Jadi ada Tokopedia, ada JDID, ada apa Mbak Shopee. Ketika kita lagi emosinya nggak stabil, entah marah entah ini, kemudian buka, kemudian barangkali kemarin memang sudah membuat di keranjang belanjaan kita itu dibeli semua. Alamat, apalagi kan nggak kerosok mas. Uangnya langsung pakai ShopeePay, Shopee apa letter, apa lagi masih ya diutangi loh sampai tetap sesu bayar kok iso. Ya, jadi itu pembelian impulsif termasuk toksik ya, toksik, racun dalam kebiasaan jelek dalam penggunaan uang. Kemudian yang kedua, bergantung pada kartu kredit. Ya Allah Gusti, panjenengan sing memang duitnya akeh keren-keren, ojo ngajari aku sing wong desa. Ya. Jadi kartu kredit itu ya aturannya intinya utang. Di fasilitas yang diberikan oleh penyedia jasa kartu kredit biasanya bank-bank itu ya. Kemudian supaya panjenengan mudah dalam bertransaksi, dalam bisnis panjenengan, dalam hal pembayaran, maka pakai kartu kredit itu. Utang nanti tetap bayar. Nah, di kartu kredit itu ya harus diubah mindsetnya. Kalau tadi bagusnya ubah dengan mindsetnya apa? Kartu kredit itu hanya sebagai alat bayar, bukan tempat utang. Jadi di kartu kredit itu ada minimal pembayaran 10%. Tetapi kan tetap panjenengan harus utang. Jadi jangan sampai bergantung pada kartu kredit. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sering banget ya, membandingkannya dengan orang lain. Gampang iri dengki, iri dengki kepada orang lain, kemudian membandingkan. Kalau panjenengan sendiri tidak membandingkan, itu anggota keluarga panjenengan, pasangan, podo. Podo kerja nang TV 9 kok sing kuwi ndek mobil sing kene ora. Dah,
Selalu begitu. Kemudian orang lain HP-nya baru. Wah, kalau dia baru, saya harus yang lebih. Sama sekali. Harus sadar bahwa kita punya rizki sendiri berbeda, punya kebutuhan sendiri, punya persoalan sendiri, punya masalah sendiri dalam hal keuangan. Yang penting, ngoten nggih, supaya kita tidak membandingkan ke orang lain, bersyukur apa yang sudah ada di kita. Jadi istilah rumput tetangga lebih hijau itu harus dibuang tuh. Nggih, ngoten, itu jelek. Jelek membandingkan orang lain, nggak boleh. Yang benar harusnya bagaimana? Jadikan keberhasilan orang lain, kekayaan orang lain mungkin ya, keindahan orang lain menjadi motivasi panjenengan. Panjenengan fokus bekerja, bahagia, dan nikmati hasil sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah menabung hanya dari uang sisa. Barang panjenengan itu nggak pernah puas, kebutuhannya akeh, orono sisa. Malah sisane minus. Nah, sing diutang apa? Sing ditabung apa? Utang akhirnya. Jadi jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai diri sendiri terus-terusan. Jadi ini juga menyadarkan saya itu ya nuwun sewu ya, yo kerja, duwe bayaran. Tapi jenenge baju ki jarang beli. Kalau tidak dikasih orang kainnya. Ini terima kasih Bu Nyai dari Kuningan ya, yang memberikan baju ini batik Mega Mendung. Itu kalau tidak diberi, aku nggak beli. Jadi semuanya baju itu seragam dari kampus, seragam dari mana. Akhirnya suatu saat ketika saya pengen beli anggrek sama anakku, Vi, boleh nggak aku beli anggrek? Ya jawabannya begitu. Sekali-kali hargai toh Bu, hasil keringatnya ibu. Sing aku langsung, apa itu? Ternyata self reward ya, luar biasa. Tetapi sekali-kali boleh, tapi jangan terus-terusan. Karena apa? Ada banyak kebutuhan yang lebih penting untuk itu. Dan yang terakhir, jadi toksiknya itu tidak membuat budgeting dan tidak pernah mencatat pengeluaran. Parah sekali, parah. Kalau kita nggak pernah buat budgeting, penganggaran kita, yo kan parah banget, Masya Allah. Akhirnya Pak tidak terkontrol. Jadi PNS golongan 2, tapi gaya hidupnya mulai koyo golongan 4. Irinya ya tadi membandingkannya dengan golongan 4. Sementara dia sendiri nggak pernah menganggarkan. Jadi ini berarti karena ini kiswah female ya, ibu-ibu, mbak-mbak, ayo belajar. Nah, mbak-mbak yang pada jadi mahasiswa juga, ya, coba bolak-balik. Saya kan gampang Bu, ibuku itu ngasih wesel saya apa ya jenenge ya, kiriman, transfer, jatahku itu lewatnya deposito Bu. Wih. Jadi ibuku tuh mendepositokan uangnya 1 miliar. Berapa tuh per bulannya? Ibu yang ngajari ora bener, anaknya tambah ora bener. Iku wis kurang.